warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Galuh Sondawati, NPM 1901010029, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas H, semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepramukaan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai administrasi kepramukaan. Dalam arti luas, administrasi adalah pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Dalam arti sempit, administrasi adalah tata usaha satuan meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Tujuan administrasi yaitu yang pertama, sebagai alat untuk menggambarkan suatu perencanaan dari suatu organisasi atau kegiatan. Yang kedua, memantau aktivitas suatu organisasi atau kegiatan. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pendataan, pengelolaan, penyajian, dan pelaporan. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antara organisasi dan pihak lain. Yang kelima, sebagai alat untuk melakukan penilaian terhadap suatu organisasi atau kegiatan. Yang keenam, sebagai alat untuk menyusun program peningkatan kualitas dan kegiatan dalam organisasi. Yang ketujuh, yaitu sebagai alat untuk mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dan kedelapan, yaitu yang terakhir, yaitu pengarsipan. Fungsi administrasi yaitu melaksanakan pengawasan kegiatan supaya kegiatan dilakukan secara urut dengan ketentuan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu sebagai pedoman pokok yang harus dilakukan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Penggolongan administrasi yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis digolongkan antara lain catatan, laporan, perencanaan, program, keputusan, dan surat menyurat. Surat menyurat yaitu kegiatan pengendalian arus berita, baik tertulis maupun tidak tertulis, yaitu lisan, yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan penambahan, kekurangan, atau perubahan. Surat menyurat ini dibagi dalam dua macam, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi pihak lain yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Yang kedua yaitu surat keluar. Surat keluar adalah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep diajukan kepada pimpinan yang disalurkan melalui sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Urutan kegiatan penyelesaian surat masuk yaitu yang pertama, penyortiran surat-surat masuk. Yang kedua, surat masuk yang bersifat sangat rahasia. Yang ketiga yaitu semua berita masuk diadakan pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Urutan-urutan kegiatan penyelesaian surat keluar yaitu yang pertama, semua konsep surat keluar dapat dibuat berdasarkan kebijakan pimpinan sebagai aksi atau reaksi sebagai konsep baru. Yang kedua, pembuatan konsep dilakukan oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap surat keluar diadakan pencatatan, distribusi, dan penyimpanan. Susunan surat dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu kepala surat, isi surat, dan penutup surat. Nah, kepala surat ini terdiri dari nama organisasi kesatuan, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, nomor, klasifikasi atau sifat, lampiran perihal atau hal, dan alamat. Kedua yaitu isi surat yang terdiri dari pendahuluan, uraian atau maksud, dan kalimat penutup. Yang ketiga yaitu penutup surat yang terdiri dari nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel, dan tembusan. Administrasi yang diperlukan di gugus depan atau ambalan yaitu buku presensi regu, buku iuran regu, buku kas regu, buku riwayat regu, buku prestasi regu, buku acara latihan dan notulen Dewan Ambalan,
logbook regu, buku agenda guru, buku catatan guru, dan buku inventaris regu. Saya memberikan contoh yaitu buku iuran, buku kas, dan buku inventaris. Yang pertama yaitu buku iuran. Buku iuran ini digunakan untuk mencatat kehadiran anggota ambalan serta iuran anggota ambalan untuk setiap kali latihan. Bentuknya seperti ini. Contoh yang kedua yaitu buku kas. Buku kas ini digunakan untuk mencatat keluar masuknya uang yang dimiliki gudeg atau ambalan, baik dari kas mingguan, bulanan, maupun uang dari usaha lain. Pada setiap akhir bulan diadakan penutupan kas dan diketahui pembina. Contoh buku kas yaitu seperti ini. Yang terakhir yaitu contoh buku inventaris. Buku inventaris ini mencatat tentang harta benda kekayaan milik ambalan, misalnya bendera ambalan, bendera merah putih, bendera semapur, dan bendera morse, tali tongkat, tenda, dan lain-lain. Nah, itulah tadi materi mengenai administrasi kepramukaan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.